Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya bersama dengan Wahyu. Beliau ini sahabat lama saya waktu di kenalan pertama di Makassar nih. Iya. Di masjid ini, Masjid Al-Izam. Al-Izam. Dulu kita masih sama-sama kuliah, walaupun saya lebih tua sih. Senior. Jadi saat itu waktu di Makassar di Masjid Al-Izam itu kita kalau saya itu di kampus Unhas, sementara beliau di Universitas Dipanegara ya. Iya. Kemudian kita STIMIK Dipanegara. Kemudian Sekarang baru diubah jadi universitas. Iya. Jadi kita sama-sama pernah kita sama-sama belajar bahasa Arab di bulan Ramadan sama Ustadz Yosi Saputra. Ya, cuman beberapa pertemuan, tetapi saat itu kayaknya sudah mulai nampak ini. Kayaknya jelaskan dulu Ustadz Yosi Saputra itu siapa? Ya, Ustadz Yosi itu beliau alumni dari Stiba. Saat itu dia jadi imam di Masjid Al-Izam untuk bulan Ramadan begitu ya. Iya. Oke, jadi pada saat itu kita belajar bahasa Arab tidak terlalu lama. Beliau termasuk salah satu yang belajar bersama. Cuman sudah terlihat bahwa beliau ini kayaknya di kemudian hari punya konsentrasi untuk belajar di bidang itu, bahasa Arab dan di bidang agama lah. Walaupun saat itu kuliahnya di STIMIK Dipanegara. Ternyata setelah saat itu, kemudian berjalannya waktu dan lain sebagainya, dapat kabar ternyata beliau sudah kuliah lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Kemudian suatu waktu dapat lagi informasi ternyata beliau sudah melalang buana menjadi penerjemah Syekh dari Palestina di safari dakwah beliau di Indonesia. Luar biasa, maksudku saya bahasa Arabku stuck tidak berkembang, tapi beliau sudah sampai pada tahap tersebut. Jadi kita coba untuk kira-kira apa yang dilakukan atau bagaimana sehingga bisa beliau sampai bisa menguasai bahasa Arab dan bisa sampai jadi penerjemah dan bisa punya link ke situ. Mungkin itu yang kita akan bahas di di berikutnya. Begini mungkin saya panggil apa ini, Ustadz atau sembarang. Jadi begini, kira-kira apa yang membuat sehingga Ustadz Wahyu ini yang tadinya dari STIMIK Dipanegara sampai ke Stiba dan sekarang bisa dibilang sudah jadi Ustadz lah, alhamdulillah. Belum, masih proses ya. Iya. Tapi sudah bergelut di bidang itulah. Iya. Kayak gitu. Kira-kira kenapa bisa sampai dari STIMIK langsung ke situ? Karena saya pikir waktu sebelumnya ketika kita sama-sama belajar di Masjid Al-Izam, ya, sebelumnya juga saya sudah belajar dari beberapa ustadz dan saya terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh ustadz itu. Oh, siapa kalau boleh tahu itu? Beliau Ustadz Bakhtiar Nasir. Oh, Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi beliau yang paling mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, kemudian banyak hal beliau berikan mindset sehingga saya bisa berada di jalan. Jadi yang tadinya dari STIMIK mungkin dengar ceramah beliau, iya, langsung kayaknya beralih. Kayaknya saya ini jiwaku bukan di IT misalnya, jiwaku saya ini di bidang ini kayak gitu. Di bidang kira-kira agama ya. Kira-kira itu apa? Mungkin masih ingat ya. Kira-kira ceramah yang mana, kata-kata apa gitu yang bisa membuat Ustadz Wahyu terpengaruh? Beliau itu menyetir satu ayat di dalam Al-Quran. Ya. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Dan pekerjaan apa lagi yang lebih hebat dari seorang guru ngaji. Kemudian beliau sampaikan tentang satu hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dan tidak ada yang lebih hebat dari Al-Quran ini. Sehingga saya mendengarkan terus, kemudian saya pikir memang tidak ada jalan terbaik untuk kita hidup dan menjadi orang yang terbaik, bukan hanya di dunia, tapi juga ketika nanti saat kita mati, kecuali dengan Al-Quran. Belajar menjadi guru ngaji. Iya, guru ngaji.
Ini menarik sebenarnya. Belajar Al-Quran dan juga Mengajarkannya. Iya. Ini yang menarik sebenarnya, kata guru ngaji itu sebenarnya. Kan yang ada di benak masyarakat secara umum ya, mohon maaf kalau saya salah, bahwa yang namanya guru ngaji itu adalah mereka yang mengajarkan anak-anak membaca Iqra, membaca Al-Quran. Iya. Toh kayak gitu. Sementara apakah memang hanya seperti itu atau ada lingkup yang lebih luas sebenarnya guru ngaji ini kayak gitu? Sebenarnya kalau memang stigma yang ada di masyarakat bahwa dulunya ketika kita berbicara Al-Quran, pokoknya yang bagus suaranya, kemudian yang mengikuti lomba MTQ. Tetapi setelah kita belajar dari Ustadz ini, kemudian banyak juga syekh-syekh yang berasal dari luar memang mengatakan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran itu jauh lebih dalam, jauh lebih mendasar dari sekedar melakukan Al-Quran, mendendangkan Al-Quran, mengikutkan Al-Quran dalam perlombaan. Tetapi bagaimana Al-Quran itu difungsikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Kita dengarkan di dalam Al-Quran, bahkan ayat pertama yang kita baca di surah Al-Fatihah itu kan sudah meminta petunjuk. Minimal 17 kali dalam sehari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Betul. Siratal mustaqim ini kan petunjuk jalan yang lurus. World view kata Ustadz, atau pandangan hidup. Jadi Al-Quran menjelaskan kita bagaimana kita melewati kehidupan ini. Jadi karena waktu itu juga saya ada pengalaman hampir kerasukan. rasanya hampir kerasukan. Tapi sebenarnya kayaknya itu kurang makan sih. Iya, ada temanku yang kerasukan itu saat itu cewek. Waktu itu masih selang-seling antara sholat tidak, masih ini kan masih labil lah. Belajar Al-Quran, saya waktu dulu hampir hafal juz 30. Sebelum saya belajar Al-Quran. Oh, berarti masih di STIMIK gitu ya? Tidak, sebelum saya masih SMA. Masih SMA? Iya. Oh, tapi saya sudah ada keinginan. Iya, sudah belajar Al-Quran. Tapi di situ tidak ada kayak, oh ternyata Islam ini sangat indah. Ketika kita mengetahui Islam ini luar biasa. Yang tadinya hubungan kita dengan orang tua mungkin berjarak, yang ada marah-marah, yang ada wah, seolah-olah di rumah itu kayak neraka. Tapi setelah kita pelajari Al-Quran ini, sesuatu yang tadinya kayaknya, bagaimana ya, kayaknya orang tuaku ini benci sekali sama saya. Dan ini, tapi ternyata setelah kita pelajari Al-Quran, kita coba tadaburi, kita coba amalkan, segala sesuatu yang tadinya kita bilang, kayaknya memang begini, ternyata itu bisa diubah. Bisa diubah ya. Iya. Dengan belajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi keluarga lebih tenang, kemudian tetangga-tetangga, bahkan adik-adik saya yang dulu tidak belajar agama dan kemudian keluarga, itu semua masya Allah terinfluence istilahnya, terpengaruh. Jadi kita menjadi guru ngaji itu tidak hanya sebatas mengajar terkait cara membaca Al-Quran saja, tapi aspeknya lebih luas ya. Bisa istilahnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, seperti itu, yang sehingga tidak hanya menginfluence diri kita, tapi juga menginfluence keluarga di sekitar kita, sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi berarti pada saat itu Ustadz Bakhtiar Nasir yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak Ustadz, salah satunya itu ya, yang paling memberikan influence kepada Ustadz Wahyu, sehingga yang tadinya dari STIMIK langsung yang hijrah. tadinya bukan hijrah sih sebenarnya, langsung memilih jalan yang mungkin sudah ada sejak dulu ya, sejak SMA ya. Kayaknya STIMIK bukan jalan ninjaku. Terus dari STIMIK langsung pindah ke Kestiba. Oh, Kestiba, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Oh, Ilmu Islam dan Bahasa Arab yang di Makassar juga. Iya. Berarti belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arabnya itu ketika di
Istiba. Istiba. Oh. Dari nol. Langsung mulai dari nol. Dari nol. Iya. Oh. Bahkan tesnya itu luar biasa. Tes apa aja Semuanya itu? bahasa Arab. Oh, Bahasa Arab gundul. maksudnya tes masuk. Tes masuk. Sedang kita kan dari luar, tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Jadi selama tes itu, wah bagaimana jawabnya? Terjemahannya saja nggak ditahu ini apa ini. Jadi tiada yang dijawab sama sekali. Oh, jadi pertama kali mendalami bahasa Arab itu pas di Stiba. Iya. Itu bagaimana sebenarnya itu konsep belajar bahasa Arab yang kita rasakan di Stiba itu sampai bisa istilahnya bisa bercakap, bisa mengartikan apa yang disampaikan oleh syekh-syekh yang native speaker, maksudnya yang memang berbahasa Arab. Mungkin ada pengalaman gitu waktu. Kalau saya sih dari pendapat saya, dan ini juga kadang-kadang saya sebarkan ke junior-junior saya atau teman-teman adik-adik lah saya yang mau belajar bahasa iya, Arab ya. yang mau belajar bahasa Arab. Rata-rata yang paling penting itu lingkungan. Oh, lingkungan. Iya, lingkungan karena lingkungan ini mengkondisikan kita yang tadinya ini mungkin bahkan ketika kita malas itu ada yang memberikan alarm untuk mengingatkan. Manusia kan tempatnya lalai, tempat lupa, kadang bosan dan ini. Dan lingkungan ini yang membuat kita jadi yang tadinya ketika kita manusia ada masa semangatnya, ada masa turun semangatnya. Futur ya bahasa futur. Ya di masa-masa turun semangat ini bagaimana lingkungan itu mempengaruhi agar kita bisa naik lagi. Bisa sama atau bahkan lebih baik. Support system berarti pertama lingkungan. Terus apa lagi kira-kira? Yang kedua, kalau kita bicara bahasa Arab itu saya lupa istilahnya yang bahwa inti dari bahasa itu adalah pengulangan apa ya? Bagaimana kita bercakap. Tahadas. Muhadasah. Iya. Saya tidak tahu artinya. Muhadasah itu apa artinya? Muhadasah ini bercakap-cakap. Bercakap-cakap. Oh iya. Jadi harus apa yang kita tahu, mau itu 2 kata, 3 kata atau berapapun itu, itu yang kita cakapkan setiap hari. Oh, setiap hari. Jadi kita praktekkan sendiri depan cermin atau di lingkungannya kita. Ya tadi kan pertama lingkungan. Kalau ada lingkungan kan tinggal disampaikan saja. Istiba kan mau tidak mau harus, karena kita sudah ditarget 2 bulan. 2 bulan setelah ini, setelah masuk semester pertama kita sudah harus bisa bahasa Arab. Gitu. Dan sejak awal kita masuk di Istiba itu sudah bahasa Arab campur bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Indonesia campur bahasa Arab. Bahasa Arab campur bahasa Indonesia. Jadi bahasa utamanya itu bahasa Arab. Jadi mau tidak mau kita sudah mulai berusaha bagaimana ya agar kita tidak tertinggal pelajaran, kemudian selalu update, bisa mengerti dengan pelajaran. Otomatis kita belajar sungguh-sungguh. Berarti tadi lingkungan, yang kedua kalau punya kosakata baru langsung diucapkan, sering-sering dipraktekkan, diucapkan. Entah itu dengan lingkungan, mungkin pernah juga ya praktek. Biasanya kan kita kalau kita membicara itu kan praktek bicara depan cermin. Pernah juga tidak? Tidak. Nasu depan cermin bicara depan cermin kayaknya tidak. Oh, berarti karena lingkungannya terus yang selanjutnya ada lagi apa lagi kira-kira? Kemudian kosakata itu penting. Kita sudah mau praktek. Kalau tidak ada kosakata juga kan. Ya apa yang kita mau bicarakan kan? Dan metode pelajaran seperti bayi yang belajar. Bayi ini kan tidak pernah ada kurikulumnya bagaimana harus jadi pintar. Tapi bagaimana dia bisa bicara mengikuti apa yang kita. Karena dia coba mengucapkan apa yang dia dengar. Iya, setiap apa yang dia ketahui, pokoknya dia ucapkan. Walaupun orang di sekelilingnya ketawa, orang di sekelilingnya wah, ini tidak benar ini. Betul. Tapi dia selalu praktekkan. Iya, praktekkan terus apa yang dia tahu. Jadi sedikit demi sedikit dia bisa. Ya betul.
Jadi ada misalnya bayi, bahkan kalau bayi dia baru belajar bicara, kemudian dia cara pengucapannya tidak sempurna, orang di sekelilingnya itu malah bukan dia hina, tapi dia malah gemes kayak gitu. Iya, ketawa. Ketawa, tapi ketawanya ketawa gemes, bukan kita menjatuhkan. Tapi mungkin kalau itu mungkin harus ditanamkan dalam diri ya, supaya jangan malu begitu. Jangan malu. Ya betul. Harus praktekkan, karena begini saya juga dan saya kira setiap kita yang belajar pasti ada salahnya. Ya, betul. Disitulah ketika kita salah, kita tidak malu untuk mau dikritik, mau diberikan saran. Betul. Kita ngomong saja, ngobrol saja, dan itu disampaikan sama kalau di Stibak disebut kudama. Kudama itu siswa lama. Siswa lama. Iya, mahasiswa lama. Mahasiswa lama? Iya, yang ajar ke juniornya. Tulaba Tolibul Judud. Artinya siswa baru. Siswa baru. Kita yang baru-baru diajar, dia bilang, intinya kalau kamu mau tahu bahasa Arab, ya praktekkan saja. Kalau kita ketawakan, ya wajar karena kau kan baru belajar. Dan salah memang lucu. Tapi ya memang harus jalannya seperti itu. Iya, betul. Jadi kita belajar, kita coba terus. Dan gara-gara itu yang saya praktekkan. Dan satu lagi, saya itu punya target tinggi di atas teman-teman saya. Berarti salah satu tipsnya itu pasang target ya? Iya. Pasang target, oke. Jadi saya punya target punya waktu goals itu. yang ingin dicapai ya? Iya. Oke. Targetnya jadi kita itu di kampus diberikan target minimal 5 kosakata di kelas. Setiap hari? Iya. Dari pagi sampai siang. Iya. Kosakata baru harus ditambah minimal 5? Minimal 5. Yaitu bahasa Arab nanti kita kenal ada namanya ism. Ism ya. Yaitu nama-nama, kemudian fiil, kata kerja. Jadi bisa 2 ism, 3 kata kerja, atau terserah mana yang mudahnya. Dibalik juga pokoknya bisa. 5. Tapi di luar itu kita dianjurkan lagi di kamar ketika kita kembali kamar yang saya bilang tadi lingkungan. Jadi dari tidur sampai bangun tidur lagi itu kita semua disetting bagaimana supaya dalam jangka waktu 2 bulan tadi kita bisa belajar. Dan minimal sudah bisa memahami pelajaran apa yang diucapkan di dalam kelas. Lumayan. Jadi ketika dikasih begitu, saya memberi target antara di kelas dengan di kamar itu mungkin hanya 10. Saya targetnya 50 setiap hari. 50. Jadi setiap hari harus minimal 50. Iya, ya Allah, kata-kata. 5 saja sudah setengah mati, ini 50 satu hari. Iya. Karena saya dapat kembali ke guru saya tadi lagi, Ustaz bahwa Bakhtiar, bahwa kita untuk memberikan yang terbaik apa yang kita bisa. Dan beliau sampaikan sebenarnya tidak ada yang sulit di dunia ini. Cuman kadang ketika kita belajar, kita sudah membangun tembok untuk kita dengan dan ilmu itu, sehingga tembok ini yang tadinya mau masuk ini, kita sudah membangun tembok sendiri. Kayak bilang tidak bisa. Memang target maksimal 10, tidak bisa dikasih naik 20 apalagi 50. Berarti mindset ya. Iya, mindset. Sudah bangun tembok duluan. Iya, sudah bangun tembok. Sudah buat barrier duluan yang harusnya kita bisa lebih, tapi kita sudah barrier buat tembok sehingga stuck di situ. Berarti kita pasang target 50 satu hari. Entah dia capai 50 itu atau tidak, yang jelas tidak mungkin 5 ya. Iya. Begitu. Oh iya, betul. Harus minimal ada batas minimal. Minimal berapa? Minimal berapa? Minimal 50 itu. Ya 50 targetnya. Luar biasa. Berarti itu pasang target. Dan alhamdulillah tercapai. Tercapai ya, Masya Allah. Berarti pasang target, kita punya tadi kita sudah pasang goal salah satunya. Terus apakah ada buku atau belajar buku atau dengar juga audio dan lain sebagainya? Iya. Jadi maksudnya ada tips yang atau ada buku khusus yang kita pelajari untuk itu? Untuk buku memang harus ada. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ustadz-ustadz kita mengajarkan kita tentang bahwa menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Ada guru ya? Iya. Dan itu ada buku, satu buku kecil karya ulama bagaimana kita
menuntut ilmu. Ada namanya Hilyatul Thalibul Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Atau ada juga saya lupa apalagi judulnya, intinya di situ bahwa apapun yang kita pelajari itu memang harus ada gurunya, karena guru ini ibarat orang yang membuka jalan, orang yang sudah ini kita tinggal jalan saja. Dibanding belajar mandiri nih. Jadi dari guru itu kita pelajari bahwa ini buku-buku yang direkomendasikan. Jadi waktu itu gimana bukunya? Saat itu yang dikasih buku Baina Yadaik. Pakai Baina Yadaik ya. Kemudian ada buku Durusul Lugha. Tapi waktu pelajari sana sama Durusul Lugha sama Baina Yadaik juga dipelajari dua-duanya, atau lebih ke Baina Yadaik? Semuanya. Jadi ada mata pelajaran khusus Baina Yadaik, ada Durusul Lugha. Kemudian ada Nahwu, ada Sorof. Saya itu hanya tahu Durusul Lugha. Saya tahu itu ada kitab belajar bahasa Arab Durusul Lugha, Baina Yadaik, kemudian ilmu Nahwu dan Sorof. Kemudian ada lagi sarahnya. Saya cuma tahu, tapi setiap kali mau pelajari, sudah mental semua tidak ada yang masuk. Karena mungkin makanya sampai sekarang tidak ada sama sekali. Karena mungkin kita belum menemukan guru yang tepat. Jadi memang harus baru lingkungan juga, saya memang lingkungan tidak mendukung. Karena memang saya lingkungannya kan beda. Saya tidak berada di lingkungan yang bisa mendukung saya untuk belajar bahasa Arab. Paling belajar mandiri, akhirnya stuck ya sudah. Pas dapat yang apa ini nahwu, kata baka bukan gitu. Misalnya kata uktub, sudah langsung blank, sudah selesai. Buyar lagi. Habis itu berhenti semangat, baru mulai lagi dari awal. Aduh, tidak pernah selesai. Berarti setelah misalnya belajar dari buku, kemudian ada memang kalau di istiqbal kan otomatis ada guru yang ajar, itu berlangsung selama berapa tahun itu sampai bisa istilahnya bisa, kalau misalnya ada bicara pakai bahasa Arab, sudah bisa tahu ini artinya ini. Jadi saat itu ketika ditargetkan kita dua bulan sudah harus bisa ini, kalau tidak kita akan dihukum berdiri di hadapan seluruh mahasiswa. Luar biasa. Akhirnya saya alhamdulillah tidak pernah dihukum seperti itu. Sampai target ya. Saya belajar bagaimana saya paksa diriku untuk belajar itu, dan alhamdulillah 1 bulan lebih kalau tidak salah. Itu ketika datang Syekh, kan di Istiba ada Syekh yang berasal dari Madinah atau Mekah, itu biasa memberikan daurah. Alhamdulillah itu sudah bisa bercakap-cakap, sudah bisa mengikuti apa yang disampaikan. Saya sudah bisa 1 bulan lebih. 1 bulan lebih belajar bahasa Arab dari nol. Masya Allah. Saya kira itu karena berkah lingkungan, dari izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti istilahnya 1 bulan belajar bahasa Arab sudah mulai bisa. Terus pas sudah bisa bercakap dengan lancar, itu setelah berapa bulan atau setelah berapa tahun? Bicara lancar mungkin pas semester 2 ya. Semester 2. Berarti dalam 1 semester itu sudah fokus bahasa Arab. Fokus bahasa Arab. Pas semester 2 sudah bisa sudah bisa bicara. Sudah mulai lancar. Tetapi ini juga yang menjadi penting yang harus kita pelajari, bahwa ketika kita belajar itu apapun itu, ketika kita makin mendalami sesuatu itu kita merasa jadi orang yang bodoh. Begitu ya? Iya, jadi bukan merasa makin lebih pintar, tapi merasa lebih bodoh. Begitu ya? Iya, karena ketika kita belajar, wah ternyata ada ilmu lagi baru yang ini. Dan mereka sudah buat ini. Itu jadi kita merasa yang tadinya kalau kita belajar kan kayaknya kita merasa tinggi luar biasa. Itu langsung jadi turun lagi. Begitu ya? Kita ini kayaknya masih paling bawah ini. Jadi harus belajar terus. Bahkan ada salah seorang, saya pernah baca novel yang saya kira ini kita tahu bersama. Salah satu penulis terkenal namanya Habibur Rahman El-Shirazi. Penulis novel Hayati Cinta. Beliau itu kan sebenarnya jurusan hadis, bahasa Arab. S1, S2, S3 itu jurusan hadis dan fokus bahasa Arab.
Oh begitu. Tapi di situ menariknya beliau pernah cerita bahwa ketika beliau ini sudah kuliah di Al-Azhar, Mesir ya. dari SD, SMP, SMA di pesantren. Iya. Kemudian kuliah di Al-Azhar. Kita tahu Kairo Mesir ini kalau masalah bahasa luar biasa, tinggi sekali sastranya. Iya, iya. Kemudian beliau S2 di Mesir, S3 juga di Mesir. Tetapi ketika beliau belajar membaca kitab, beliau masih membuka kamus. Membuka kamus bahasa Arab. Iya, iya. Apa yang bisa dipelajari? Berarti samudra ilmu bahasa Arab itu sangat, istilahnya beliau saja yang sudah luar biasa begitu background keilmuannya di bidang bahasa Arab, ternyata masih ada juga yang dia tidak tahu begitu. Yang tidak ditahu. dan membuka kamus lagi. Itu betul-betul berarti memang Apalagi kita yang cuma S1 baru menanjak S2 mungkin. Iya, 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 iya. Tentu jauh lagi. Berarti istilahnya pas di Stiba ini Ustadz Wahyu sudah mulai bisa belajar bahasa Arab, istilahnya sudah bisa mengartikan apa yang disampaikan oleh Syekh dan lain sebagainya, kan bukan cuma bahasa Arab kan, sama ilmu lain, ilmu Islam lain yang juga dipelajari. Kemudian bagaimana ceritanya sehingga bisa menjadi penerjemah Syekh dari Palestina? Kan biasa Syekh di Palestina kan datang ke Indonesia kan untuk jadi imam sama sekaligus ceramah kan. Ada penerjemahnya. Bagaimana caranya itu? Kenapa bisa begitu? Dan saya penasaran juga ketika menerjemahkannya itu, apakah susah atau tidak sebenarnya? Mungkin dari itu, misalnya kenapa bisa begitu? Kita kembali lagi ke Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kul kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu dimudahkan berdasarkan syakilahnya. Syakal itu bentuk, artinya secara tidak langsung seseorang ini sebenarnya sejak di Lauhul Mahfuz ini sudah ditentukan ini dia ini mau jadi apa, mau jadi apa dan ini. Sampai bahkan surga nerakanya pun sudah jelas. Oh begitu. Jadi menurut saya ini mungkin catatan mungkin dari atas. Tetapi ya kalau dibilang kecelakaan juga sih. Kecelakaan gimana maksudnya? Karena kan tidak ada yang tahu dulu. Mahasiswa Stiba itu seharusnya sampai akhir tidak boleh keluar kampus. Tetapi di semester 6 itu saya sudah karena saya aktif di BEM, kemudian aktif di organisasi-organisasi. Jadi saya aktif di berbagai macam ormas. Terus salah satunya itu organisasi kemanusiaan. Di situ ketemu sama ini. Di situ saya ketemu, saya aktif membantu masyarakat. Kebetulan saat itu Ramadan, kegiatan Ramadan adalah safari dakwah. Iya, didatangkanlah saya dari Palestina. Iya. Ketika bukan, belum. Jadi saya belum jadi penerjemah. Oh begitu ya. Jadi saya itu hanya menjadi panitia. Iya, panitia untuk mendampingi Syekh selama perjalanan safari dakwah beliau di Sulawesi Selatan. Dan organisasi kemanusiaan tersebut. Ini. Terus? Ya, dari organisasi kemanusiaan ini saya hanya cuman mendampingi ketika beliau menginginkan minta makan apa, minum apa. Kamu ke bahasa Arab itu tuh? Iya, kan tidak mungkin yang tidak tahu bahasa Arab. Iya, betul. Ini jadi butuh pendamping. Asisten istilahnya. Jadi di situ saya tugas. Jadi saya ini seperti orang apa ya? Jadi pembantu dulu. Dan tanda kutip lah pendamping lagi. Gitu. Jadi saya hanya penerjemah lah kayak gitu. Jadi saat itu saat perjalanan safari dakwah kita keliling ke Sulawesi Selatan. Saat jadwal di Bulukumba ya di Bulukumba saat itu kebetulan penerjemahnya ini tidak bisa hadir. harus pulang ke Makassar dan tidak ada penerjemah saat itu. Tidak ada bahasa Arab. Kecuali penerjemah yang sudah disiapkan dengan saya sebagai pendamping. Mau tidak mau jadwal yang sudah ada tidak bisa di cancel. Iya, apalagi jadwalnya kan di Masjid Agung. Bulukumba. Agungnya Bulukumba. Banyak pasti jamaah itu.
Jadi bulan suci Ramadan, bisa bayangkan, dan ini tidak pernah dikasih tahu. Jadi tiba-tiba karena penerjemahnya harus balik ke Makassar, mau tidak mau saya harus gantikan. Tidak ada, dicari opsi-opsi lain, orang yang ada di Bulukumba itu yang bisa menerjemahkan. Tidak ada juga yang siap. Masya Allah. Otomatis opsi terakhir saya sebagai asisten. Mau tidak mau ini ceritanya, itu yang saya bilang kecelakaan. Berarti pada saat itu langsung iya. Kelihatannya kan ini semua, kok bisa begini. Kalau kita mau kan, saya kan tidak pernah rencanakan. Dia punya cita-cita juga mau menjadi penerjemah. Iya, tapi siapa yang merencanakan itu semua. Semua kalau kita baca Al-Quran, kulli ya malu ala syakilati. Orang itu dimudahkan sesuai dengan tujuan diciptakannya. Saya memahami dari seperti itu, mungkin Allah menciptakan saya untuk dijalani itu. Berarti pada saat itu langsung menjadi penerjemah. Maksudnya saudara itu langsung jadi penerjemah di depan jamaah Masjid Agung Bulukumba yang jumlahnya ribuan mungkin ya. Enggak lah, di situ saat itu mungkin banyak istilahnya, full itu masjid lah. Setengah. Jelas banyak lah. Jadi bagaimana perasaannya pada saat habis itu perasaannya pada saat jadi penerjemah pertama di Masjid Agung itu, yang kecelakaan tiba-tiba jadi penerjemah. Bagaimana perasaan? Gugup kah? Gak bagaimana? Ya, gugup pasti. Masih mahasiswa kan? Iya. Tidak maksudnya berjalan lancar atau ada kesalahan atau? Ya, alhamdulillah karena saya belajar dari guru saya yang itu Ustadz saya. Saya juga pelajari cara penyampaiannya, cara ini. Walaupun gugup, alhamdulillah bisa berjalan juga. Ya, walaupun ada kesalahan sedikit. Tapi alhamdulillah. Tapi misalnya berjalan yang lancar ya, alhamdulillah. Berjalan dan lancar. Setelah itu berlanjut sampai selesai safari. Setelah itu lanjut lagi di Masjid Agung lagi, Bantaeng disuruh lagi karena ini. Jadi itu baru pertama kali, bayangkan langsung di Masjid Agung itu. Karena jadwalnya kan kita putar dari Makassar, pergi Parepare, kemudian Wajo, Bulukumba, Bone, putar Bulukumba, kemudian Bantaeng, baru kembali lagi ke Makassar. Berarti 2 kali ya? 2 kali jadi penerjemah. Selama itu waktu di Makassar. Tahun berapa itu ya? Itu tahun 2018. 2018 nih? Iya. Kemudian setelah itu apakah masih jadi penerjemah lagi? Tidak. Jadi itu hanya kecelakaan. Maksudnya 2019-nya mungkin, 2020-nya? Belum, nanti 2019-nya nanti ketika saya berkegiatan lagi di salah satu pondok, Mas mengajar, tiba-tiba ada telepon, yuk bisa nggak jadi penerjemah begini? Gimana ini? Saya nggak tahu ini bahwa ada apa? Ada saya datang. Ada saya bahwa saya akan ditunjuk lagi. Saya bilang tidak ada penerjemah yang lain. Iya. Saya bilang nanti kalau tidak ada baru saya opsi terakhir lagi. Dia bilang tidak ada. Ya dicoba saja. 2019 nih. Jadi dicoba sampai sekarang 2019, 2020. Berarti setiap tahun begitu? Iya. Istilahnya bagaikan langit dan bumi ya. Kita belajar sama-sama bahasa Arab di Masjid Al-Izam. Belajar mengenal hadza kitabun. Kita lanjut terus di bidang itu. Sementara saya berhenti stuck sampai sekarang. Tidak ada, kosong. Tapi kalau kita ambil hikmahnya dari ayat Al-Quran tadi, kullu ya'malu ala syakilati, kita jadi merasa bangga. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala ini telah menetapkan sesuatunya ini dengan sangat teratur. Sangat teratur, ya betul. Jadi kita hanya mencoba apa yang terbaik yang bisa kita miliki. Ketika sesuatu itu dimudahkan untuk itu, berarti oh inilah takdir Allah yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Iya. Jadi apapun sebenarnya profesi kita. Jadi yang salah itu bukan yang sudah belajar tapi tidak tidak sampai dari apa yang dituju, tapi bagaimana kita ada keinginan belajar. Iya, betul.
Karena ada satu kisah, misalnya tentang seseorang yang disebut Hafizul Quran, penghafal Al-Quran, yang disebut penghafal Al-Quran oleh Rasulullah SAW itu dalam perang Siffin ketika banyak, saya lupa perang Siffin kayaknya, ketika banyak ahlul Quro atau yang penghafal Al-Quran itu meninggal, mayoritas itu meninggal, bahwa mereka itu ketika meninggal sebenarnya belum menghafalkan 30 juz. Ini saya dapat dari guru saya tersebut. Tapi kenapa disebut penghafal Al-Quran? Kenapa? Karena mereka menghafalkan sambil mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Jadi mereka disebutkan Hafizul Quran atau Qurra, walaupun mereka meninggal dalam keadaan belum hafal 30 juz, karena kesungguhan mereka untuk terus menghafal dengan kesusahannya, dengan seluruh masalahnya, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dan kata Rasulullah, seandainya mereka masih hidup, insya Allah mereka bisa menyelesaikan hafalannya. Jadi selama kita punya keinginan, selama kita terus belajar, ya karena yang kita inginkan kan dari Allah, pahala dari Allah. Jadi bukan penilaian dari manusia. Ini sudah pandai bahasa Arab, ini belum pandai bahasa Arab. Betul. Mungkin ini Ustaz, ada yang mau disampaikan mungkin terutama untuk anak-anak muda yang mau belajar bahasa Arab, dan minimal lah, kan kalau kita belajar bahasa Arab itu kan bukan hanya sekedar untuk kita bisa bercakap bahasa Arab kan, kita bisa memahami apa yang kita lakukan, misalnya apa yang kita, sholatnya kita, bacaannya kita kan. Gitu. Kira-kira apa mungkin yang mau disampaikan kepada anak-anak muda yang mau belajar bahasa Arab? Ada mungkin? Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamul lugha al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena dia adalah setengah dari agama kalian. Kenapa dibilang setengah? Karena sholat bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin kita memahami hadis? Bagaimana mungkin kita memahami sholat kita? Kalau dalam bacaan sholat itu bahasa Arab dan kita tidak tahu bahasa Arab. Jadi makanya itu yang paling penting saya kira, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Karena setengah dari agama kita ini semuanya berinteraksi dan bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin misalnya kata Allah, sholat itu adalah mi'rajnya seorang muslim atau seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj, bagaimana dia berinteraksi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita berinteraksi dengan Allah kalau apa yang dibaca oleh imam, apa yang kita baca ketika kita sholat kita tidak paham. Jadi dari situ saja kita bilang, ya Allah, minimal ketika kita sering membaca juz 30, ya itu yang kita prioritaskan. Artinya. Jadi tidak melebar kemana-mana dulu untuk ini. Kita prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Berarti itu yang kita pelajari dulu. Saya kira itu tipsnya, sehingga kita cinta, kita makin suka, saya ingin mempelajari yang ini lagi, sehingga kita belajar lagi. Jadi, kemudian digabungkan dengan tips-tips yang tadi, lingkungan. Iya betul. Berarti buat anak muda, belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah sebagian dari agama. Ya, betul. Terima kasih, semoga sehat selalu. Masya Allah.